bikin gaduh. Seharusnya ditangkap Ade Armando. Kasus paling telanjang terjadi ketika Cokro TV menyebarkan video Pak JK yang dipotong konteksnya terkait isu konflik Poso Ambon. Oke. Ini adalah cuitan dari oposisi 6890 ya. Oke, menampilkan fotonya Ade Armando. Tangkap Ade Armando. Oke, seperti apa balasan yang relevan? Kalau orang sudah terjangkit doktrin imperialis, dipastikan bicara politik menghalalkan segala cara, adu domba hingga menghilangkan lawan politiknya. Itu model Orde Baru. Maling teriak maling. Waduh, ini dia waktu Ade Armando di hajar masa ya. Jika kejadian ini tidak membuatnya sadar, kematianlah yang akan mengakhiri kelakuan bejatnya manusia ini. Aduh, bonyok begitu ya. Yang salah dari dulu orang-orang macam Ade Armando, Abu Janda itu dilepas gitu aja. Padahal sudah banyak aduan ke polisi. Tapi yang paling disayangkan, kenapa pas kejadian demo di DPR waktu itu, dia sekarang masih bisa napas. Saya kira dia akan sadar, iya kan? Coba ada yang mengomentari, mungkin orang ini ketagihan ditelanjangin dan digebugin. Aduh, babi mana pernah sadar kalau dia babi? Babi mana pernah sadar kalau dia babi? Mungkin malah gerot, apa tuh gerot? Bukannya justru malah sengklek, iya. Oke, next comment. 11-12 sama persis kasusnya kayak Ahok. Bedanya, Caplin duit banyak, bisa ngerahin masa demo berjilid-jilid. Tai Caplin lolos kasus ini mah. Oke, seperti apa komentarnya? Kalau si Ahok dipotong atau tidak video lengkapnya, tetap masuk delik karena mengutip ayat yang bukan yang dia anut gitu. Oke, terus kau idiot persis apa yang dikatakan ayat ini? Yeremia 4:22. Yeremia 4 ayat 22 gitu ya. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Waduh, bisa kirim video asli yang Ahok. Kalau video JK sudah beredar luas versi asli dan memang tidak terbukti tuduhannya. Coba sini liatin video lengkapnya Ahok. Cangkemnya busuk, bau tai. Oke, next comment. Satu manusia ini sangat menjijikkan, sudah pernah digebukin dan ditelanjangin, kini berulah lagi. Sebaiknya diapain ya manusia munafik ini? Dari semua pendukung Jokowi atau fanatik Jokowi, yang gue suka cuma Ade Armando sama Valdo Maldini, karena dia pakai paradigma yang bagus buat ngebela, bukan sekedar ngotot ngatain orang kalau kalah debat. Tapi dalam kasus ini, asli kayak fans Jokowi pada umumnya, gak ada nilai plusnya lagi. Nah, ini yang seharusnya dilaporkan. Ayo dong, pihak Pak JK laporin juga orang ini. Ya, anjing-anjing kayak dia emang sengaja dipelihara rezim sampah. Indonesia terkini, rupiah di titik terjeblok, punya presiden terbodoh, antek asing, penjual kedaulatan negara, mengubah non-blok jadi goblok. Revolusi harga mati, ya. Maklumlah kalau manusia dilahirkan dengan sistem download yang ya gini hasilnya bikin virus di NKRI. Gaya mainnya PKI banget nih, Sukro TV. Selidiki dan buka aja siapa pemilik Cokro TV. Ayo, B dan I intelijen. B dan I intelijen, N netizen. Bin Badan Intelijen Netizen kerja gitu ya, kerja tapi nggak ada duitnya ya, kalian bukan netizen RP ya. Mengakunya dosen, kok sikap dan tingkah lakunya identik dengan Abu Janda? Argumentasi bernilai provokatif, suka memotong-motong pernyataan seseorang disesuaikan dengan tujuan pikirannya. Mau kau kemana moral anak didikmu? Mengundurkan diri dari dosen aja, layak jadi buzzer. Oke. Sama nggak sama si Roy Panci kelakuannya menurut lo? To the point aja, dia monyet. Jangan lihat dia sebagai dosen, tapi sebagai provokator. Anjing provokator begini kok dipelihara sih sama negara? Jangan membuka luka lama, Bang. Heran aja kenapa orang kayak Ade ini dipelihara ya sama pemerintah Indonesia. Setiap kali melakukan kesalahan, aman-aman aja.
Salah itu buat yang menggunakan akal sehat. Buat pemuja kebohongan mana ada yang salah. Makanya tak tersentuh hukum. Artinya pemerintah setali 3 uang. Makanya dia yang perlu dipenjara, bukan JK. Di Humas Polri, apa gak berani tangkap Ade Armando? Bubarkan aja Parcok. Ya, kan dilindungi, mana bisa ditangkap. Gak ada kapoknya ini orang ya. Padahal dah sampai tinggal sempak doang. Iya, aduh, inilah penjilat ulung demi jabatan dia berani berbuat apa saja sampai sudah dikeroyok dan ditelanjangi ternyata dia tidak jera padahal dia orang yang berpendidikan. Sungguh sangat disayangkan. Kemarin nyebar hoax chat Dokter Tifa, sekarang nyebar hoax ceramah Pak JK. Gitu amat nyari cuan Pak dosen, kalau nggak fitnah nggak makan ya. Nggak mungkin ditangkap, wes gabung PSI makin kokoh, kuat, mau apa aja pasti easy going. Dia ini katanya seorang intelektual, tapi congornya mirip preman kampung yang modal congor otak kosong. Percuma dilaporkan juga, pastinya kagak akan pernah diproses seperti kasus yang sudah-sudah. Langkah tepatnya revolusi total. Nanti setelah yang baru diproses secara hukum, setelah para penegak hukumnya dibongkar total. Ini orang sakit banget, gak tersentuh hukum padahal banyak kegaduhan yang sudah dia lakukan. Faktanya ada yang menganiaya dia juga masih belum taubat. Anehnya manusia macam Ade Armando kok masih dipercaya ini. Indonesia lagi kena penyakit apa? Ya, termul yang kayak dia ini berbahaya. Dia tahu ilmunya, tahu efek bahayanya. Tapi demi nafsu dan materi, dia akan siap lakukan pekerjaan paling kotor sekalipun. Tapi kalau ditanyain, dia nggak akan ngaku. Seharusnya dia layak untuk dilaporkan ke polisi karena berbicara di media tanpa fakta utuh dan cenderung provokatif. Jadi ingat era G30S, di mana ulama dibenturkan dengan petani dan nelayan. Para jenderal TNI difitnah, dibenturkan dengan penguasa sampai muncul peristiwa lubang buaya dan provokasi. Para gerwani sekarang bazar-bazar bikin gaduh di Indonesia. Apa PKI balik lagi di era Prabowo? Bang Dasko, please help. Ya. Saat memotong-motong video Pak JK, itu niatan sudah jahat. Lebih jahat lagi disebarkan. Lebih parah lagi, isu SARA yang berbahaya bagi bangsa dihembuskan. Ini berbahaya sekali. Mereka harus dihukum berat. Ade Armando termul kelas berat. Polisi takut sama Ade Armando. Gue cuma bilang kalau orang yang suka nyebar hoax, fitnah, adu domba, nipu, itu namanya antek-antek setan. Bukan antek-antek asing ya, antek-antek setan. Saking susahnya cari kerja, akhirnya pilih jadi provokator. Uang dan jabatan membuat air liur menetes dan hati luntur. Waduh. Dia lagi, gak kapok-kapok. Udah pernah ditelanjangin juga ya. Entah sempaknya ketemu gak tuh tempo hari. Oke. Berikutnya, gak kapok ya bapak ini, kasihan. Sylvester saja belum bisa dijebloskan ke penjara, apalagi itu ya tangkap telanjangin, arak ke kebun binatang biar kumpul dengan makhluk sejenis dengan dia. Orang ngawur begini kok bermanfaat ya? Gak jera-jera itu makhluk dulu ditelanjangin pengunjuk rasa. Orang seperti ini banyakan makan cirik barandang Jokowi, pikirannya jadi rusak. Kalau pemerintah tidak sanggup mengadili, umat agama bersatu siap mengadili. Waduh, termul Sarkowi kebal hukum. Selama ketua parcoknya masih di bawah kakinya, Sylvester aja masih aman-aman aja di kursi komisaris. Sampah kotor ini dilindungi hanya jalanan yang bisa sentuh dia. Inilah gambaran telanjang betapa menyedihkan kehidupan berbangsa saat ini. Pasal adu domba membuat kegaduhan, perbuatan tidak menyenangkan. Banyak sekali sebenarnya ya pasal-pasal yang bisa dikenakan oleh Ade Armando ini loh. Banyak yang mengabadikan ketika beberapa tahun lalu Ade Armando digebugin gitu ya oleh massa. Dan sekarang ada lagi video unggahan dari Ade Armando di Cokro TV-nya mengenai video Pak JK ketika sedang berceramah di Universitas Gadjah Mada beberapa bulan lalu ya, tepatnya bulan Ramadan. Oke, untuk yang penasaran seperti apa sih potongan-potongan video dari Ade Armando tentang ceramahnya Pak JK, bisa langsung ke Cokro TV, atau kalau tidak mau emosi ya sudah tidak usah saja, begitu kan ya. Silahkan tinggalkan komen di channel Drama Politik ini saja, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.
Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di drama-drama politik selanjutnya.